Kita lakukan di subuh ini mendapat karunia rahmat dari Allah, menjadikan sebab ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan waktu yang dipakai oleh kita menjadi waktu yang barokah, waktu yang manfaat, waktu yang maslahat, dan tentunya mudahan waktu ini menjadikan sebab turunnya dari Allah ampunan, serta mudahan menjadi sebab kita selamat dunia, terlebih selamat akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi ke masjid ini. Sebetulnya saya tuh sudah pernah ke masjid ini tuh, tapi masih dulu waktu pertama kali jadi masjid ini. Ke atas saja belum ada rumah waktu itu. Saya pernah di sini khatib Jumat sama Ramadan kalau nggak salah. Ramadan. Udah berapa tahun tuh. Habis itu lupa sudah. Orang sininya yang lupa. Sampai nggak pernah lagi ketemu. Hari ini Allah ketemukan lagi ke sini. Makanya pas masjid yang mana awet tuh liatin fotonya. Oh, ini yang pernah. Masya Allah. Itulah manusia ya. Allahu takdir wan nasu takhir. Allah yang menentukan, kita ini hanya perencanaan. Maka mudahan seringnya kita bertemu di tempat yang baik, bertemu di tempat yang bersih, bertemu di tempat yang barokah. Nanti pun kita dipertemukan pula di tempat yang baik pula, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah di tanggal 18, sebagaimana kita tahu hari ini adalah libur bersama karena kita diberi oleh Allah amanah kemerdekaan sampai hari ini, alhamdulillah sudah 80 tahun ya. Tentu ini adalah anugerah yang besar, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan. Bangsa ini bangsa yang besar, dan kekayaan ini kekayaan yang luar biasa. Makanya tidak mengherankan negeri ini banyak yang teringinkan. Bangsa lain tuh lihat negeri ini itu kayak emas, berkilau-kilau. Bayangkan negeri ini sampai dijajah berapa kali itu sama Inggris, Portugis, kemudian mana Belanda, Jepang, mana lagi satu lagi? Cina sudah jelas itu. Sampai hari ini itu. Bangsa lain tuh melihatnya indah negeri ini. Cuman kitanya aja yang enggak merasa indah. Oleh karena itu 80 tahun bukan usia yang sebentar, kita patut bersyukur ke Allah. Karena hakikat dari kemerdekaan itu paling tidak ada 4 yang perlu diingat oleh kita. Kemerdekaan itu pertama merupakan rahmat. Yang kedua, kemerdekaan itu bisa jadi merupakan nikmat. Dan yang ketiga, kemerdekaan itu adalah amanat. Tapi jangan lupa, ketika kita tidak bisa menjalankan yang 3 ini, bisa saja kemerdekaan ini menjadi musibah. Rahmat yang diberikan oleh Allah ke negara ini adalah kasih sayang. Allah berikan kasih sayangnya ke negeri ini, sehingga dalam pembukaan alinea pertama dalam undang-undang kita dengan rahmat Allah. Itu adalah bagian karunia yang diberikan oleh Allah. Sayang Allah dengan negeri ini sampai Allah berikan kemerdekaan. Beda negeri yang lain, merdeka negeri yang lain juga, tapi beda dengan kita. Kalau negeri yang lain mungkin kesemakmuran itu kemerdekaannya dikasih. Kita bukan hasil hibah, bukan wakaf, bukan perundingan, apalagi sampai ada negosiasi. Nah, hasil jerih payah. Mereka para pahlawan sudah mengorbankan waktu, pikiran, bahkan tenaga, harta, nyawa sekalipun diberikan untuk negeri ini. Maka oleh karena itu setiap dari kita harus memajukan negeri ini. Kita doakan mudah-mudahan semua pemangku negeri ini sekarang yang diberikan amanat, diberikan oleh Allah soleh-solehah semua, diberikan oleh Allah hatinya mudah-mudahan pengen memajukan negeri ini dengan baik insyaallah.
Dan kita sebagai generasi berdoa juga kepada para pahlawan yang tentunya yang menjadi syuhada ya. Karena kalau syuhada pasti pahlawan. Kalau pahlawan belum tentu syuhada. Maka oleh karena itu setiap kali mereka berjuang dan hari ini sudah tidak ada lagi di alam fana, kita doakan mereka mudahan doanya dikabulkan, semua aktivitas ibadahnya diterima oleh Allah dan semua kesalahan dihapuskan oleh Allah. Dan tentunya yang paling dominan adalah mudahan mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya khususan para pahlawan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini ngaji apa nih biasa? Bebas saja. Setiap kali kita ini beramal, itu selalu ada bahasa innal ladzina amanu wa amilus solihat. Selalu digitukan kan? Sungguh orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara kalau orang yang kafir, kita tidak melihat dalam bahasa Quran itu innal ladzina kafaru wa amilus sayyiat gitu. Enggak, bahasa kafir itu kadang-kadang innal ladzina kafaru sayudkhiluhumun nar gitu. Sungguh orang yang kafir itu kami masukkan nanti ke dalam nar. Langsung aja tuh, auto point. Enggak pernah wa amilus sayyiat. Tapi kalau orang mukmin selalu innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Selalu wa amilus solihat. Apakah iman itu tidak mencukupkan kita masuk ke dalam jannah sampai harus wa amilus sayyiat gitu? Kalau kafir kan sudah jelas lah gitu. Ternyata rahasia dari balik wa amilus solihat itu adalah karunia yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa yang dimaksudkan Allah menginginkan kita wa amilus solihat? Karena kita diinginkan oleh Allah, derajat-derajat yang diinginkan oleh Allah semakin tambah, semakin bertingkat, bahkan semakin tinggi melalui amilus solihat. Iman pun sudah bagus sebetulnya. Iman yang diberikan ke dalam nur cahaya Allah yang diberikan ke hati kita itu sudah bagus. Tidak ada bandingannya sebetulnya. Bahkan Nabi itu menyebutkan khoslatani la syai'a abdullu minhuma al-imanu billah wan naqulil muslimin. Ada dua hal yang tidak ada lagi di atas kedua hal yang lebih afdal dari keduanya. Apa? Yang pertama iman ke Allah dan yang kedua naqul muslimin. Bermanfaat untuk muslimin yang banyak. Itu iman itu sudah bagus. Tapi kenapa wa amilus solihat selalu ada dalam bahasa Quran? Karena ternyata wa amilus solihat ini adalah perbedaan derajat iman itu. Bapak insya Allah, ibu bapak semuaan masuk surga insya Allah. Nanti kalau masuk surga semuaan cari ulun ya. Jangan lupa. Tapi kalau bapak cari ulun nanti nggak kelihatan gitu. Mohon maaf, ulun bukan nggak ada di surga, tapi sudah PPIP. Itu derajat itu akan diraih oleh kita. Tingginya derajat di dalam jannah itu karena amaliyah itu. Masuk surga semuaan itu diberikan oleh Allah, kedudukannya beda melalui apa? Amalus solihat. Banyaknya kita berzikir itu mengangkatkan derajat kesurgaan kita. Banyaknya bacaan Al-Quran meningkatkan kualitas derajatnya surga kita. Dari sekian banyak yang hadir bisa jadi masuk surgaan semuaan, tapi pintu yang dimasukinnya akan beda. Bisa jadi darul jannah, bisa jadi darul qaror, bisa jadi darul ma'wa, bisa jadi jannatun na'im, bisa jadi jannatul firdaus tuh. Yang mana Pak Ustaz yang saya? Enggak apa-apa, yang mana aja enggak apa-apa. Yang penting masuk dulu. Kau usah mikirin yang mana itu. Tapi derajat itu akan dikasih oleh Allah sesuai dengan derajat amaliyah itu. Semakin rajin kita dalam beramal soleh, maka derajat itu akan dibedakan oleh Allah.
Maka itulah menginginkan wa amilus solihat itu. Sekarang saya tanya, amal itu apa sih? Amal itu apa coba? Amaliyah itu kelakuan. Amal tuh kelakuan yang disebutkan amaliyah, lalu dijadangkan amal solihah. Solihah itu berarti sesuai konteks syariat. Makanya amal itu akan dijadikan konteks soleh kalau seandainya amal itu ada yang sesuai dengan hukum syariat. Kalau sesuai dengan konteks hukum syariat Allah dan Rasulnya, maka disebutlah amal soleh. Berarti kalau kebalikannya ada amaliyah yang tidak sesuai dengan hukum syariat, tidak disebut amal soleh. Walaupun perbuatannya kaya-kaya amal soleh. Ibadah. Kita sama-sama ibadah ke Allah. Di luar sana pun namanya juga ibadah. Walaupun yang disembah beda. Tapi kan ngomongnya ibadah juga. Nah makanya amaliyah yang dilakukan oleh kita itu perlu. Pengen peningkatan amaliyah kita supaya menjadi disebutkan amal soleh, paling tidak kata ulama hukama, ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh kita. Amal kita kalau pengen menjadi amal yang soleh, pertama amaliyahnya sertai dengan bil ilmi, sertai dengan keilmuan. Sebelum melakukan perbuatan amaliyah itu, adain ilmunya dulu. Karena bisa jadi kalau amaliyah tanpa ilmu itu la yasluhu illa bil ilmi, fa idza kana al amal bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsaru. Ketika peramalan dilakukan oleh kita tanpa didasari keilmuan, maka yang terjadi rusaknya itu lebih banyak daripada maslahatnya. Amaliyah keilmuan tuh. Salat tuh bagus loh. Salat tuh bagus. Tapi ketika tidak ada amaliyah ilmu di dalamnya, kadang-kadang salat tinggal salat. Giliran ada yang salah nggak ketahuan. Bagus salat itu, tapi kalau ilmunya nggak ada, maka kerusakan yang terjadi di dalamnya akan lebih banyak daripada maslahat. Seperti contoh, kita ini kan sering kalau sholat itu berjamaah itu sering itu. Tapi ketika ada kesalahan di dalam berjamaah, kadang-kadang banyak yang lupa. Ada suatu ketika kejadian pernah di AWS juga nih, tapi saya nggak bakal kasih ngomong nih masjidnya di mana. Biasanya memang saya yang suka imam tuh. Waktu itu saya nggak hadir karena ada acara pas imam subuh Jumat. Kan biasa tuh subuh Jumat itu kita baca sajadah ya. Nah, suatu ketika saya nggak hadir. Lalu pagi-pagi itu ada yang ke rumah. Pas pulang kajian tuh ke rumah ngobrol. Aduh bos, gimana nih tadi subuh tadi kita nih? Sholat kita nih sah nggak? Emang kenapa? Gini Ustaz, kami ini kan tunjuk-tunjukkan nih. Siapa yang harus jadi imam nih? Nggak mau jadi imam karena panjang nih ayatnya. Akhirnya adalah yang mau Pak RT. Pak RT-nya yang mau maju. Belagaan lah beliau itu bacaan ayat sajadah tuh yang di depan tuh. Ada tulisan. Rupanya si Din itu ketika sholat lupa baca kacamata. Bawa kacamata lupa. Liatin ayat itu. Begitu sudah sholat Allahu Akbar baca suratul Fatihah, lihat ayat itu agak blank sedikit. Terus-terusan ayatnya itu diulang-ulang. Itu diulang-ulang terus-terusan. Dari belakang itu baca subhanallah, subhanallah terus-terusan. Sampai akhirnya setengah Quran itu beres, sudah sujud. Beres sujud karena dari awal mungkin karena kebanyakan subhanallah, blank dalam pikiran, lupa baca Fatihah. Langsung baca ayat. Itu laqad walaqad ataina Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Orang yang di belakang ketika dia tidak baca Al-Fatihah, otomatis belakangan subhanallah, subhanallah. Dikira ini salah ayat lagi.
Terus aja bacaan terus dibacain. Subhanallah. Baca lagi ayatnya diulang lagi. Subhanallah. Baca lagi diulang lagi. Terus aja begitu. Yang di belakang ini Dekan Unul, Pak. Yang di belakang ini pas Dekan Unul. Mungkin dia kesal kali ya. Begitu sudah subhanallah subhanallah enggak manut juga balik-balik ke suratul Fatihah sampai dia ngomong Al-Fatihah dulu. Itu pas di belakang imam ini dia. Saking jengkelnya itu. Dikasih subhanallah enggak manut-manut, enggak ingat-ingat. Al-Fatihah dulu. Sudah dia gituin baru Al-Fatihah tuh. Ngomong ke belakang pas pagi-pagi tuh. Saya gak ketawa, kata saya, diulang lagi enggak sholatnya? Enggak Pak Ustaz. Langsung aja assalamualaikum kita bubaran. Coba sholat gitu sah enggak kira-kira? Secara hukum fikih kan harus ngawur itu. Tapi hebatnya lagi nggak ada yang ngulang, Pak. Pulang aja langsung. Nah, itulah yang dimaksudkan kata saya. Kalau ibadah tanpa didasari dengan keilmuan tuh majak mafsadat, jadi rusak gitu. Makanya keilmuan itu penting. Dari setiap amalia yang dilakukan oleh kita dalam hukum syariat, ilmu itu penting. Ketahui dulu keilmuannya. Macam kita dalam karena keilmuan itu kan begini. Kalau dalam ibadah itu kan ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada adabiyah. Makanya kalau Allah menyebutkan ketika hafidhu ala salawati wa salatil wusta, hafidhu ala salawat, jagalah kalian semua salat. Yang dimaksudkan semua salat itu di dalamnya ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada adabiyah. Kalau misalkan kita ini yang menjalankan rukun saja, tidak memakai syarat, enggak jadi amal soleh. Atau syaratnya sudah terpenuhi, rukunnya sudah terpenuhi, tapi kesunahannya dilewatin, bahkan bisa jadi rusak. Karena kesunahan itu akan menambah kebaikan daripada ibadah rukun. Sunnahnya dijalankan, rukunnya sudah ada, cuman tidak beretika, adabnya dihilangkan, itu pun bisa jadi rusak tuh. Makanya hafidhu ala salawat itu menyebutkan itu harus komplit. Itu. Jadi amaliyah itu kalau tanpa berdasarkan dengan ilmu tuh ngawur akhirnya gitu. Makanya pantas konteks ilmu itu di atas segalanya. Walaupun di atas ilmu itu ada lagi yang lebih hebat lagi, yaitu adabiyah. Al-adabu aula minal ilmi. Adabiyah itu lebih tinggi daripada ilmu itu. Makanya adab itu harus ada. Kenapa para ulama menganjurkan kalau sholat itu diam dulu, paling tidak kita senangkan hati dan pikiran dulu, gitu kan? Baru mengucapkan la sholli, baru Allahu Akbar, tenang dalam keadaan madhab kiblat. Itu karena adabiyah. Ada orang yang jago sholat tuh ada yang jago sholat. Begitu masuk, Allahu Akbar. Ada itu jago sholat itu. Gak usah usuli lagi. Gak apa-apa memang gitu. Karena memang sudah jago itu, gak usah diturutin itu. Kalau kita kan enggak ngucapin istighfar dulu, kadang-kadang bismillah dulu, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Paling tidak kan gitu. Kenapa? Adabiyah. Lo mau masuk ke ranah ketuhanan kita masuk ke sobolonong boy. Adabiyah itu seperti itu. Nah, kembali ke persoalan kita. Ilmu ini diberikan derajat yang tinggi oleh Allah. Ketika Allah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan manusia yang beriman dengan yang punya ilmu kan? Dengan beberapa tingkatan. Iman bagus. Tapi kalau di dalamnya tidak ada ilmu, imannya kurang. Tapi ketika iman ada, ilmu ada, Allah tingkatkan derajatnya lebih tinggi. Cuman masalahnya apakah sudah cukup dengan keilmuan itu? Kadang-kadang kita hanya cukup di dalam masalah peringatan, ilmu itu dihafalin. Tapi yang terpenting dalam keilmuan itu adalah amaliyah.
Makanya coba tengok. Kalau kita ngomong tentang masalah keilmuan, ilmu itu kan fungsinya apa? Fungsinya itu kan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Berarti kalau ada orang yang disebutkan punya ilmu, berarti harus bisa mencahayai dirinya. Bisa memberikan cahaya pada orang yang di sekitarnya. Tapi kenyataannya kadang-kadang ada orang yang merasa punya ilmu, tapi ternyata tidak kelihatan dalam keilmuannya. Saya yakin semua yang hadir di sini punya ilmu tahajud. Tapi berapa banyak yang malam tadi tahajud? Saya yakin orang pada tahu ilmu sedekah, tapi kenapa bahil melulu? Saya yakin tahu semua orang bahwasanya dengan tetangga itu baik, harus akur. Tapi berapa banyak orang yang aku keilmuannya tinggi, tapi dengan tetangga enggak pernah akur. Berarti itu menunjukkan ilmu itu ada, tapi nurnya yang enggak ada. Cahayanya yang enggak ada tuh. Sehingga karena tidak ada cahaya dari keilmuan, akhirnya ilmu itu enggak kelihatan. Makanya yang terpenting itu bukan keilmuannya yang banyak, hafalannya yang banyak. Yang terpenting itu amaliyahnya. Karena samratul ilmu itu adalah amaliyah. Buah daripada keilmuan itu amal. Ibarat bapak nanam pohon buah di depan rumah, tiap hari dipupuk oleh kita, disiramin oleh kita sampai gede. Begitu sudah gede, udah tahunan ini nggak ada muncul-muncul buahnya. Tiap hari nyapuin daunnya aja terus-terusan. Itu yang diharapkan kan buahnya. Ini sudah gede nggak pernah keluar buahnya. Kira-kira apa yang dilakuin? Ini lama-kelamaan jengkel juga nih buah. Kampak ini. Nih, mau keluar buah enggak? Diancam nih. Sampai kata tukang petani, dipukulin pakai kampak katanya. Pohonnya biar berbuah dia. Kenapa? Karena keinginan besar dari pohon itu adalah buahnya. Nah sekarang kita tanam pohon itu, tapi keluar buah enggak ada. Ya udah ngapain juga dibunuh terus. Tiap hari nyapuin daun capek-capek gitu kan. Begitu juga dalam peramalan ilmu. Amaliyah kita ini enggak ada dalam keilmuannya. Sementara gali ilmu terus-terusan. Majelis taklim datangin kemana-mana. Tapi kelakuan gitu-gitu terus. Apa artinya? Jadi majelis taklim mana yang dipakai? Ilmu yang mana yang dipakai itu? Kalau orang itu ngakunya punya ilmu, tapi pedit terus-terusan. Oh, pedit lah. Hah? Koret gitu. Kalau orang Banjarnya bilang seke. Seke, meret, capiahe. Kalau orang India bilang itu mergehese. Apa artinya sebuah keilmuan itu? Kalau seandainya medit macam begitu masih dipelihara. Apa artinya kita mengaku seorang yang berilmu, sementara dengan tetangga pun masih nggak akur? Wah katanya orang berilmu. Makanya yang susah tuh nur. Cahayanya. Dalil banyak, kadang-kadang yang punya dalil kelahian tuh. Ya kan? Kadang-kadang tidak mengherankan dalam pikiran kita. Dia punya dalil, dia tahu ilmu, dia tahu hujah. Tapi kenapa dia sendiri yang kadang-kadang kelahian itu masalah dalil? Kalau memang kita ini mau kelahian, gak usah ahli dalil, Bang. Yang bodoh aja bisa kelahian. Jadi nur ini yang susah tuh. Cahaya keilmuan yang susah tuh. Orang hafalan Quran banyak sekarang. Tapi yang hafal Quran itu pula kadang-kadang kelakuannya nggak karuan. Kita punya sejarah. Ada dulu seorang penghafal Quran. Jadi duta Quran di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Tapi apa yang terjadi? Dialah ternyata yang membunuh sahabat Nabi. Itu Abdurrahman bin Mulzam At-Tamim. Hafal Quran itu dia. Ahli tahajud lagi. Puasanya rajin, badannya krempeng, kepalanya botak.
badannya kurus, tinggi, jenggot panjang. Tapi punten kalau ada yang sama jangan disamain dengan itu, awas. Kalau ada yang mirip-mirip gitu sekarang jangan disamain dengan itu, beda. Ini dah catatan sejarah gitu. Orang hafal Quran menurut versi kita kan jaminannya kan surga itu kan. Sampai orang kan tergiur kalau hafal Quran itu nanti bakal dikasih mahkota. Akan memberikan mahkota kepada orang tuanya sehingga mereka pun berlomba-lomba sekarang hafalan Quran. Tapi apakah itu yang disebutkan akan diberikan mahkota? Orang yang hafal Quran membunuh sahabat Nabi, membunuh yang namanya kekasih Nabi, bahkan membunuh mantunya Nabi. Ya kan saya kan mantu. Coba, apa mungkin masuk surga antara masuk konteks seperti itu? Jadi inilah pentingnya sebuah perilmuan itu ada nur cahaya ilmu. Tidak perlu banyak keilmuan tuh. Yang penting amalia. Karena ilmu itu kerjaan. Ilmu itu kerjaan, bukan hafalan. Yang dihafal itu kalau dihafal itu banyak, kafir aja banyak hafal. Apa sekarang? Kita lihat di televisi BBC. Itu ada yang namanya artis Amerika tuh. Itu ketika diwawancarai baca surat Wadduha dia bisa. Ya kan? Mungkin ada yang lihat nih. Bapak pernah lihat videonya? Hah? Oh, enggak gaul ini. Itu artis yang bohai itu kan, sering buka-buka aurat kalau tampil itu. Lady Gaga. Itu ketika tampil diwawancarai, baca surat Ad-Duha dia. Hafal dia surat Ad-Duha. Apalagi Al-Fatihah, hafal dia. Dari mana dia hafal kalau nggak sengaja dia ngapalin? Masa lewat aja begitu langsung hafal, kan nggak mungkin juga dia. Kalau urusan hafal-hafalan tuh mereka juga banyak hafalan. Tapi untuk amaliyah tidak ada. Makanya yang terpenting itu bukan berarti hafalan tidak diperkenankan banyak. Silahkan saja hafalan banyak. Tapi yang lebih penting lagi adalah amaliyah dari hafalan itu. Al-ilmu tuh. Karena kalau orang yang alim berilmu tidak ada amaliyah, Nabi Musa itu menyebutkan begini tuh, kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblisu sawaun. Setiap orang yang alim tahu atam keilmuan tapi tidak ada amal dalam keilmuannya, maka dia dengan iblis tuh sama aja. Ngeri kan? Naudzubillahi min dzalik. Jadi amaliyah itu penting. Kayak amaliyah kita sesuaikan dengan konteks hukum syariat. Maka kenapa Allah sebutkan selalu innalladzina amanu wa amilus solihat? Karena Allah menginginkan amaliyah. Iman saja sudah bagus, tapi enggak cukup karena pengen amaliyah. Karena buktikan iman itu buktikan dengan amaliyah. Karena amaliyah itu adalah buktinya dari keimanan itu. Yang kedua, kata ulama, kalau amaliyah kita itu pengen menjadi amal yang disebutkan menjadi amal soleh, jangan lupa niatnya harus lurus. Perniatannya harus lurus, jangan belok. Sebab segala sesuatu perniatan yang bukan karena lillah enggak bakalan jadi amaliyah. Makanya kenapa Allah sebutkan kan dalam konteks ibadah tuh sampai la taqrabus sholata wa antum sukara. Orang yang beriman kata Allah, jangan kau mendekati. Kalau taqrabu itu asalnya mendekat, tapi yang dimaksudnya jangan sholat. La taqrabus sholata, jangan kau sholat wa antum sukara sementara engkau lagi mabok. Itu memang asal konteks ayat itu turunnya karena ada sebab awalnya itu sahabat ada yang mabok lalu sholat maghrib. Mabokan sholat maghrib sebelum ayat-ayat mabok itu dilarang oleh Allah kan masih bisa tuh. Dulu tuh mabok-mabokan sahabat tuh. Makanya ayat mabok itu turun secara berangsur, tidak langsung saklek. Nah ketika orang itu tidak dibolehkan untuk mabok, maka ketika itu tidak diperkenankan mereka mabok dalam keadaan sholat. Wa antum sukaro. Dalam keadaan mabok, kalian jangan dulu sholat. Berarti konteksnya kalau dalam sholat tidak boleh mabok, berarti luar sholat masih boleh ketika itu. Ketika itu ya.
Setelah ayat Al-Maidah itu baru tuh saklek tuh. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaiton fajtanibhu. Nah, itu sudah saklek itu. Haram sudah dari situ. Tapi awal-awalnya masih begitu tuh. Ketika sahabat itu mabok, sore-sore mabok ada pesta, Abdurrahman bin Auf ngadain pesta, mabokan semua. Terus datang sholat maghrib. Begitu datang sholat maghrib, sholatlah. Satu jadi imam. Ada yang ngomong Imam Sayyidina Ali, ada yang ngomong Abdurrahman bin Auf jadi imam. Ketika baca surat, harusnya kan baca kuliah itu wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Ini ketika mereka baca kuliah ayyuhal kafirun antum a'budu ma a'budu. Jadi la-nya itu dihilangkan semua. Harusnya la a'budu ma ta'budun. Harusnya kan gitu. Ini enggak. Ma a'budu ma ta'budun. La-nya itu dihilangkan semua. Sahabat tuh langsung protes semua ke Nabi. Ya Rasulullah, kami ini tadi sholat, si Anu baca suratnya itu kok enggak baca la-nya? Langsung aja kuliah ayyuhal kafirun itu la-nya hilang semua. Lalu kata Nabi, kenapa sampean baca begitu? Anu Pak, mabok semua aneh gitu. Habis minum awas semua itu. Nah memang ayat itu ditujukan pada awalnya adalah konteks mabok secara dohir. Tidak tahu yang diminum pada waktu itu mungkin arak atau apa karena waktu itu kan ciu belum ada gitu. Gitu. Whisky, brandy, sambagon, blogen kan belum ada. Atau lagi mortini, apalagi vodka, Manson, katai, bir, cimeng itu belum ada. Heroin apalagi, kokain, oh masih kekinian. Adam, lop-lop, teripelek, sabu-sabu, gemling. Itu kekinian itu. Kalau dulu kan cuma arak aja, perasan korma atau perasan anggur kalau dulu. Sehingga Allah mabuk. Tapi dalam konteks batiniahnya, karena ayat itu kan biasa ayat dohir ada ayat batiniah. Ketika konteks dalam ayat batiniahnya, itu bisa ditujukan kepada kita. Kata Allah, jangan kau sholat dulu, sementara kalian itu masih mabok. Mabok apa? Mabok pikirannya bisa jadi mabok pasar. Masih pikirannya mabok rumah tangga. Masih pikirannya mabok kantor. Bisa jadi mabok jabatan. Jangan dulu sholat kalau masih mabok itu. Sebab nanti ketika dia sholat, yang dipikirinnya itu jabatan. Yang dipikirin nanti pasar. Allahu Akbar. Aduh, tadi kenapa nggak jadi yang beli ya? Sami Allah liman hamidah. Nanti aku susul lagi dah. Iya dipikir aja terus-terusan. Itu mabok pasar itu. Jadi dalam konteks seperti itu mabok bahasanya. Makanya kenapa kita ini diharuskan oleh ulama itu tenangkan dulu, bacain usolli dalam lisan. Padahal niat itu dalam hati. Kenapa harus dilisankan? Sebab lisan ini akan nuntun hati. Supaya lu tahu nih, kita ini mau sholat nih. Gitu. Nah, itu pentingnya niat. Jangan ketika kita ini ibadah, sementara pikiran masih mabok di luar sana. Gitu. Apalagi masih mabok duit gitu. Ketika sholat itu mikirin duit aja terus-terusan. Itu mabok itu disebutnya. Maka niat itu penting. Niatin supaya jadi amaliyah kita tuh baik-baik. Karena berapa banyak urusan orang yang dilakukan adalah urusan-urusan akhirat, tapi ternyata jadi urusan dunia lantaran jeleknya niat. Tapi berapa banyak urusannya urusan dunia, tapi niatnya baik jadi urusan akhirat. Itu yang dilaku itu urusan dunia. Kerja, dagang, itu kan urusan dunia kita. Tapi karena bagusnya niat, akhirnya jadi amaliyah akhirat itu. Pahalanya jadi akhirat semua. Tapi sebaliknya, ini urusan yang dilakuin urusan dunia. Ngaji, dikiran, cuman niatnya jelek, akhirnya jadi urusan dunia, padahal ini urusan akhirat. Gitu maksudnya. Ngaji itu sudah bagus, tapi karena jeleknya niat, bisa jadi amaliyah ngaji itu tidak tembus ke akhirat, hanya tembus di sini saja. Gitu maksudnya. Makanya niat itu penting. Bismillah, niatan yang bagus. Apa-apa tuh niat baik.
Karena Nabi itu menyebutkan kan innamal a'malu bin niat. Sampai dalam hadis Bukhari itu paling pertama kali itu disebutkan tuh niat itu. Innamal a'malu bin niat itu. Wa in kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah. Panjang sekali hadis itu. Lalu yang ketiga, ketika sudah melafadzkan niat, ilmu ada, apakah cukup? Tidak. Dalam pelaksanaannya harus dibarengi dengan sabar. Baru jadi amaliyah, dia jadi amal soleh kalau di dalamnya ada sabar. Pewastihi, dalam tengah-tengahnya kita dalam melaksanakan peramalan itu harus sabar. Tenang dalam pelaksanaannya, nggak usah buru-buru. Karena kalau seandainya kita beramal soleh tapi tidak ada sabar di dalamnya, bakal nggak jadi. Macam kita sholat, nggak sabar. Kan jangankan biasanya kan 10 menit kita. Karena nggak sabar, 1 menit aja jadi. Kenapa? Nggak sabar, pengen cepat beres. Amalia itu perlu sabar. Duduk dalam majelis seperti ini perlu sabar, Bang. Sebab kalau nggak sabar, bulikan tengah-tengah kita. Apalagi kopi nggak keluar nih. Tambah lagi AC makin dingin. Nah, itu nambah lagi ngantuk. Kalau nggak sabar, nggak jadi. Bahkan salah satu syarat orang untuk mendapatkan keilmuan itu kan harus sabar di dalamnya. Dakain, wahirsin, wastibarin, wabulqatin, wa irsyadin, ustadin, wa tuli zamani. 6 hal ketika orang itu pengen dapat keilmuan. Pertama, dakain, cerdas. Siapkan dulu cerdasannya. Pikirannya siapkan. Wa irsadin, sungguh-sungguh. Wa hirsin, sungguh-sungguh. Yang ketiga, wa irsyadin, ada petunjuk guru. Wa irsyadi ustadin. Kemudian wa sobrin, dan juga sobar di dalamnya. Terakhir, wa tuli zamani, lama waktunya. Enggak cukup 2 jam, 3 jam, lalu pinter. Nah, apalagi cukup diklat 1 minggu, lalu jadi kiai. Mana ada. Mana ada macam begitu. Yang puluhan tahun aja susah ngaji itu. Apalagi baru diklat 2 minggu, 3 minggu jadi ustad. Ustad dadakan itu. Nanti hasilnya pun keberengseng. Tidak bisa macam begitu. Kan sekarang tuh banyak yang instan-instan tuh kadang-kadang. Dididik 2 minggu, sebulan, lamanya 40 hari. Lalu nanti diekspos sama mereka. Ustad Anu, kirimkan ke masjid-masjid tuh. Itu banyak yang begitu sekarang. Dibikinkan khotib, dikasih ini apa kalau udah mau Ramadan tuh. Biasa kalau Ramadan tuh banyak ke masjid-masjid tuh, ditawarkan mereka tuh. Itu hasil diklat itu. Hasil diklat bukan tidak boleh, tapi ranah keilmuannya. Loh, para alim itu kalau puluhan tahun dia ngaji itu kadang-kadang nggak mau mereka gitu-gitu. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Jangan dilihatin amplopnya. Amplopnya ini kan yang dilihatin kan itu tuh kadang-kadang. Nanti kalau sudah ini kan bisa begini. Nah, itu enggak apa-apa. Bukan rajin pokok itu. Bukan hal yang paling pokok di situ. Itu rezeki yang lewat saja. Yang terpenting itu amaliyahnya, keilmuan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya syukur-syukur kalau baik itu. Pas salahnya ini yang disampaikan oleh mereka, lalu nanti timbul permasalahan, siapa yang tanggung jawab di situ? Ada dulu tuh yang ceramah tuh. Gak apa-apa kita nih maksiat dulu katanya. Karena Rasulullah pun pernah maksiat juga. Wah, kata saya hebat ini orang, berani betul menyebutkan begini. Lalu dia berdalil bahwasanya wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah aku menemukan engkau ya Muhammad dolan dalam keadaan tersesat? Tuh Nabi Muhammad aja tersesat dulu katanya. Astagfirullahaladzim. Kata saya, ini orang nih berani sekali. Akhirnya betul juga tuh dipanggil sama MUI langsung. Itu kan konteks ayat dolan itu memang dalam pengertiannya adalah tersesat. Tapi untuk Nabi Muhammad itu bukan tersesat. Yang dimaksudkan itu ketiadaan hukum syariat. Seolah-olah itu tersesat. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad pernah tersesat dulu. Tidak mungkin kenabian itu tersesat dulu. Apalagi pernah kafir dulu gitu. Kan bahaya itu konteks macam begitu.
Nah yang begitu tuh yang dimaksud gitu. Kalau sekarang kan keilmuan itu, coba sekarang ini apa yang nggak ada terjemahan sekarang? Kitab apa yang nggak ada terjemah sekarang di file-file tuh? Tinggal klik aja ada semuaan keluar tuh. Dulu saya pernah belajar keilmuan tuh, ilmu pelet pak. Panas ya dia. Tapi kan nggak apa-apa kan, untuk pengejar tahu itu nggak masalah. Asal yang penting jangan dipakai. Ada seorang dukun perempuan gagah, katanya bilangnya peletnya itu jitu dia. Banyak orang yang datang ke situ. Ah, saya juga terpincut juga situ. Ah, datanglah ke situ pengen belajar kan. Apa yang diajarin oleh dia tuh? Wah. Diajarkanlah aku nih di ilmu yang begituan. Tunjuk surut si pengirut si gegat si kecimaya dekat jauh kairat dari puratan tapuratan tipurat hatimu malika aku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waduh itu. Itu kalau dibacain, oh itu cinta semuaan nanti. Itu ketika dipelajari oleh saya, wah memang ini orang tua nih keyakinannya. Bahasanya seperti itu aja dia yakin langsung jadi gitu. Tapi saya nggak pakai. Dan saya nggak bakal ajarkan ke bapak itu. Tapi sekarang begitu diklik di komputer, ilmu itu ada di komputer tuh. Astagfirullah, dulu kita nih bela-belaan jauh-jauhnya. Sekarang ada di laptop, ada di WA. Ilmu itu, ya Allah, itu saking canggihnya memang alam sekarang. Tapi banyak yang lupa bahwa di dalam keilmuan itu ada yang perlu dikaitkan oleh kita, yaitu nasab keilmuan. Kalau untuk pengetahuan ya nggak masalah, silakan. Untuk menambah-nambah keilmuan nggak masalah. Tapi nasab keilmuan, runtuyan daripada keilmuan, ini jauh lebih penting daripada ilmu itu. Karena tasalsulnya keilmuan itu harus ada. Kalau riwayat hadis aja langsung rawiyah itu kan perawi-rawi itu menyambungkan omongan Nabi itu. Itu berarti menunjukkan kepentingannya dalam masalah keilmuan itu. Dari siapa sampai akhirnya ke Nabi. Betul nggak ini ngomong tuh Nabi ini? Nah sementara kita juga begitu. Dalam keilmuan yang dilakukan dalam ibadah kita itu, dari siapa kita nyambungnya? Begitu nanti di akhirat kamu punya ilmu dari siapa? Nanti kalau punya guru, kan tinggal nunjuk aja gurunya. Kalau nggak punya guru, Google bos. Itu saja. Jadi harus sabar. Sabarlah gitu. Karena watuli zamani dalam menimba itu, menimba keilmuan itu harus lama waktunya. Tidak cukup sebentar dua bentar. Lalu yang terakhir, jangan lupa masjid ini. Masjid ini jangan lupa. Amaliyah pengen disebut amal soleh harus ikhlas. Pada akhirnya bermuaranya kepada keikhlasan. Nimba ilmu tuh bagus, tapi kalau nggak ada ikhlasan di dalamnya, jadi nggak bagus. Harus ikhlas. Ikhlas itu paling tidak ada 3 macam. Ada ikhlas ibtida, ada al-ausat, ada ab'ad. Ikhlas yang paling tinggi itu ikhlas intiha paling tinggi. Keikhlasan yang pertama adalah orang tuh ikhlas, tapi ikhlasnya dia, ibadahnya dia kada karena. Kenapa kamu rajin ibadah? Aku pengen surga, Bang. Pengen surga takut neraka. Itu ikhlas itu lumayan, tapi baru mulai. Masih ada keinginan. Yang kedua, kenapa kamu ibadah itu? Ah, saya ini karena ini aja. Pengen selamat. Apalagi kalau misalkan pengen sesuatu, pengen kehormatan, pengen mulia, itu ikhlas intiha. Ada yang lebih hebat lagi, tidak ada lagi unsur itu. Kenapa kamu ibadah? Ah, pokoknya lillah saja. Soal surga dan neraka itu urusan Allah. Yang penting saya ibadah aja. Ah, itu intiha. Keikhlasan yang paling tinggi itu. Kalau kita kan biasanya pengen surga aja dah. Kita pengen surga, apalagi keikhlasan kita ini kadang-kadang mau dikiraan, tapi karena kita pengen usaha lancar, kan gitu. Kalau usaha sudah lancar, dikir tinggalin. Ya, itu biasa tuh kalau begitu. Apalagi kalau mau nyalon, itu sering tuh dikiran kalau mau nyalon tuh, supaya kepilih. Habis aja calonan, beres dikirannya juga.
Itu sebelum nyalon baca ayat kursi, biasa saja. Dapat aja kursi, lupa ayat. Itu biasa tuh. Itu. Nah itu karena tuh mulai. Tapi kita ini pengen amaliyah kita itu pengen dijadikan amal soleh, harus ikhlas. Barulah keempat-empatnya komplit, disebutlah amaliyah kita jadi amal soleh. Ilmunya ada, niatannya lurus, sabar dalam menjalankan keamalan itu, lalu yang terakhir ikhlas, barulah amal soleh jadi. Tanpa itu amaliyah kita tidak akan disebut amal soleh. Cukup ke? Sampai situ dulu lah. Ini nasi kuning. Oh sudah masuknya. Cukup ya. Gak ada pertanyaan ya? Cukup ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini menjadi amaliyah yang baik, amaliyah yang soleh, yang tentunya bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kehilapan, terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Terus yang pertama saya mau informasi dulu, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin ada tetangga atau Bapak Ibu juga yang pengen anaknya nyantri atau masuk ke pondok pesantren. Saya memang ada pondok pesantren baru diresmikan kemarin tahun 2022, itu baru diresmikan. Jadi hari ini insya Allah mau nerima santri yang mukim. Kalau santri yang keluar masuk sudah banyak gitu, tapi yang mukim nih baru ini saya mulai. Jadi bismillah kalau ada santri kun, alamatnya di Bangkuring Pak, di Bangkuring, tapi jangan ke dalam, masih di depan. Sawit 7 pokoknya masuk Bungkuring, ruko-ruko, habis ruko-ruko ada belokan pertama itu kelihatan ada pawang besar. Di situ aja alamatnya. Masuk ke situ, silahkan monggo. Kalau yang mampu kita biayain itu semua 500.000 per bulannya. Itu karena untuk makan sehari-hari. Tapi kalau nggak mampu, tinggal datangkan saja ke sana, bawa surat dari RT aja. Bahwa anak ini tidak mampu. Tapi jangan ngomong tidak mampu tapi datang ke sana bawa pajero. Itu nggak elok kalau begitu. Itu. Kalau nggak mampu ngomong saja, insya Allah gratis kalau nggak mampu, ya, insya Allah. Itu salah satu bentuk pengabdian kita untuk agama. Saya memang diberi karunia oleh Allah tempat yang kemudian Allah berikan juga rezekinya sampai hari ini alhamdulillah bisa terbangun. Jadi ini baru satu lantai, rencana 3 rantai memang. Tapi kalau untuk asrama itu sudah ada di belakangnya 2 rumah. 2 rumah itu nanti dijadikan asrama sementara. Nanti kalau sudah jadi 2 lantainya, nanti santri naik ke atas, itu yang rumah sekarang itu dijadikan rumah gurunya nanti insya Allah. Good. Umurnya mulai 10 tahun lah, 10 tahun ke atas. Tapi laki-laki ya, laki-laki dulu, 10 tahun ke atas. Kalau untuk perempuan belum jadi nih, tapi kalau tanahnya sudah ada. Ya, 10 tahun ke atas, 10 tahun ke atas maksudnya. Bukan 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke atas. 45 tahun gimana Pak Ustaz? Monggo kalau mau. Terus yang kedua, pondok ini ada badan usaha pondok. Jadi yang sudah dikembangkan dari badan usaha itu untuk melanjutkan aktivitas pondok nih supaya maju, nggak minta-minta ke jamaah. Gitu. Jadi kita punya badan usaha yang sudah jalan ini kan toko sudah jalan. Terus kemudian yang lainnya sudah jalan, tapi ada yang satu yang baru jalan nih, baru 2 tahun jalan, yaitu travel haji umroh. Jadi travel haji umroh ini sudah jalan dan kantornya di sini, di Waidasim, pas depan Samsat. Pas depan Samsat ada travel umroh besar di situ. Nah itu kantor ulun. Ya monggo kalau mau haji umroh lewat travel kita, namanya Fat Indah Travel. Fat Indah Travel, bisa diklik di Google. Ini cabang dari Surabaya, saya yang bawa pertama kali ke sini dan baru 2 tahun ini berjalan. 2 tahun kurang sih sebetulnya. Sudah 5 kali pemberangkatan ini. 5 kali pemberangkatan. Tapi kalau di pusat itu tiap hari. Ya, monggo silakan karena hasil dari situ itu sebagiannya ada untuk pondok. Jadi kalau Bapak hajian atau umrohan dari sana, dari kami itu sebagiannya untuk pondok. Itu ya. Bismillah. Yuk sama-sama mau umroh mau haji, silakan datang ke sana. Insya Allah ngomong aja. Masjid mana? Al-Ikhlas, insya Allah. Bukan gratis. Itu diskon. Ya, kalau gratis melulu. Kapan majunya nanti kita? Insya Allah. Kalau hajian itu kita haji plus aja, ya. Terimanya haji plus. Cukup insya Allah 5 tahun aja.
Kalau untuk hajian itu kita perencanaan 5 tahun, tapi dengan catatan untuk mendapatkan porsi hajinya kita setor ke kantor itu $4.500. $4.500 sekitar 72 jutaan. Itu insya Allah tunggu paling lama 2 pekan keluarlah nanti porsi ibu. Alhamdulillah sudah banyak tuh yang cabut berkas dari Depak juga banyak tuh. Gitu. Karena kita murah, kita ini hanya $13.500 aja. $13.500 itu kalau diuangkan sekitar 210. 210. Tunggu 5 tahun tapi. Ya, tunggu 5 tahun insyaallah. Jadi kalau nggak salah dipasang billboard besar tuh. Di flyover ya? Di flyover. Itu menunjukkan legalitasnya tuh. Nggak bodong sih memang. Kemarin sudah Departemen Agama sudah turun juga ke kantor, semua sudah memberikan legalitasnya semua. Alhamdulillah. Jadi ini sudah puluhan tahun sebetulnya, sudah puluhan tahun. Kalau di Kaltim ini baru 2 tahun. Kalau di Jawa itu sudah puluhan tahun dan sudah ribuan jamaah yang sudah diberangkatkan. Ya, itulah tentunya saya mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan di pondok ini diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan keberkahan sehingga hasilnya mendapatkan keberkahan untuk para santri semua. Cukup sudah, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.